Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Yunus, salah satu staf bidang 2 keilmuan. Banyak yang mengatakan bahwa statistika adalah ilmu yang rumit. Namun pada video kali ini saya akan menjelaskan bahwa statistika adalah ilmu yang menyenangkan. Nah, orang-orang yang berkecimpung di bidang penelitian, bisnis, dan juga kegiatan perencanaan pasti tidak asing lagi dengan yang namanya data. Data berasal dari kata jamak datum yang memiliki manfaat banyak dalam proses kegiatan perencanaan. Tapi sadarkah kalian jika kalian memiliki data namun tidak pandai untuk mengelola data tersebut? Bukankah hal tersebut sia-sia? Maka di sini statistika hadir untuk menjawab persoalan tersebut. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita mengumpulkan data, bagaimana kita mengelola data menggunakan metode analisis yang tepat dan benar, dan yang paling penting yaitu bagaimana kita memberikan interpretasi tentang suatu hasil analisis sehingga kita dapat mengambil sebuah keputusan. Maka dari itu statistika merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kalian yang menggeluti atau bekerja di bidang pengambilan keputusan. Statistika itu sendiri memiliki manfaat untuk memperhitungkan kemungkinan berulangnya suatu peristiwa atas dasar frekuensi dan keteraturan terjadinya di masa lampau. Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa taraf kemungkinan berulangnya suatu peristiwa itu sangat berhubungan dengan taraf keseringan dan keteraturan peristiwa tersebut terjadi di masa lampau. Dalam hal ini statistika itu sangat berkaitan dengan sesuatu yang terjadi di masa lampau, dan peluang terjadinya peristiwa di masa yang akan datang itu sesuai dengan asumsi dan keyakinan di waktu lampau dan masa kini. Dalam pemanfaatannya, statistika memiliki kaitan dan manfaat secara langsung dalam kehidupan manusia. Bukan hanya pada bidang ilmu sosial, statistika juga memiliki banyak manfaat di bidang ilmu alam, ekonomi, bisnis, dan juga industri. Berdasarkan fungsinya, statistika dibagi menjadi dua, yakni statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif ialah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu data sehingga dapat memberikan informasi yang berguna. Statistika deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran objek yang diteliti melalui data sampel dan populasi. Biasanya statistika deskriptif ini disajikan dalam bentuk ukuran pemusatan data. Adapun beberapa contoh ukuran pemusatan data yakni mean, median, dan modus. Yang pertama yakni mean. Mean ialah hasil bagi jumlah keseluruhan data dibagi dengan jumlah data yang dimiliki. Adapun contoh penggunaan mean dalam kehidupan sehari-hari, misalnya 3 orang cucu meminta uang kepada kakeknya. Nah, di sini kakeknya ingin memperkawan dengan syarat setiap cucu memiliki uang dengan jumlah yang sama. Nah, disinilah peran mean dalam kehidupan sehari-hari. Misal si kakek memiliki uang 120.000, bagaimana sehingga setiap cucu memiliki uang dengan porsi yang sama. Caranya adalah sang kakek harus membagi uang tersebut terhadap 3 orang cucu sehingga rata-rata yang didapatkan yakni 40.000. Nah, kemudian yang kedua yakni modus atau nilai yang sering muncul pada sekumpulan data. Adapun contoh penerapan modus dalam kehidupan sehari-hari yakni apabila kita ingin mengetahui jenis kelamin laki-laki atau perempuan yang paling banyak di suatu kelas, maka disinilah peran modus diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah jenis kelamin laki-laki atau jenis kelamin perempuan yang paling banyak dilihat dari kuantitas jenis kelamin tersebut. Kemudian yang ketiga yakni median atau nilai tengah dari sekelompok data yang telah diurutkan. Adapun contoh penerapan median dalam kehidupan sehari-hari ialah apabila kita ingin mengetahui tingkat kemiskinan pada satu daerah, misalnya di suatu daerah tersebut penghasilan warganya ini 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, dan 10 juta, maka tidak tepat rasanya jika kita menggunakan mean karena terdapat data pencilan yang sangat berpengaruh pada hasilnya sehingga tidak dapat digunakan. Maka yang dapat kita lakukan yaitu mencari median pada data tersebut atau nilai tengah pada data tersebut dengan cara mengurutkannya. Nah, kemudian setelah statistika deskriptif tadi ada yang disebut dengan statistik inferensial. Nah, statistik inferensial ini yakni proses untuk menganalisis data untuk menyimpulkan properti dari distribusi probabilitas yang mendasarinya.
Nah, pada statistik inferensial ini ada beberapa juga. Yang pertama ini analisis regresi. Analisis regresi adalah suatu model untuk mengetahui hubungan-hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Contoh penggunaan analisis regresi dalam kehidupan sehari-hari yakni untuk mencari tahu faktor-faktor penyebab naiknya kemiskinan di Indonesia. Nah, untuk memperoleh hasilnya kita membutuhkan beberapa variabel seperti faktor individu, faktor guru, dan faktor-faktor lainnya. Yang kedua yakni uji hipotesis. Uji hipotesis yakni suatu model yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari dua dugaan atau hipotesis yang saling bertolak belakang. Untuk lebih lanjutnya dapat dilihat di deskripsi box atau link di atas. Selanjutnya yang ketiga yakni uji korelasi. Uji korelasi ini digunakan untuk menguji apakah dua variabel ini saling berhubungan. Contohnya yakni apakah indeks prestasi mahasiswa ini berhubungan dengan lama waktu belajar mereka. Itulah tadi gambaran singkat mengenai statistika dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa untuk tetap stay tune di channel ini karena akan ada berbagai video statistika yang menarik, dan sampai jumpa.